Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita rahmat, beribu-ribu nikmat, yang sampai hari ini kita masih bisa merasakan banyaknya nikmat. Sampai detik ini pun kita masih bisa merasakan itu. Baik itu nikmat-nikmat yang memang Allah berikan, kita nggak bisa menghitungnya satu demi satu, tapi kita bisa merasakannya dengan cara selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau yang menjadi suri tauladan bagi umatnya, dan insya Allah di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaatnya kepada umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ke kajian kitab Matan Takrib ini. Sebelum kita lanjut, mari kita tawasul dulu, kita tabarukan kepada musannif kitab Syekh Abu Suja. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafiina Rasulullah Muhammad Abdullah wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Anallahu yaghfirulahum warhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wala yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Jadi pasal ini menerangkan tentang tidak diperbolehkannya menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan diperbolehkan menggunakan daripada selain keduanya kalau dari secara matannya. Kemudian kita cek ataupun kita bisa lihat di syarahnya, musannif ini menjelaskan wadah-wadah yang haram digunakan dan yang diperbolehkan. Musannif mengawali dengan yang pertama, yang diharamkan dipergunakan. Beliau berkata, selain keadaan darurat, tidak diperkenankan bagi laki-laki dan perempuan untuk menggunakan sesuatu dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, tidak untuk makan, minum, dan selain keduanya. Sebagaimana haram menggunakan barang-barang yang telah disebutkan di atas, begitu juga haram menyimpannya tanpa digunakan menurut pendapat yang ashah. Nah, ketika pada saat penyepuhan, haram menggunakan wadah yang disepuh dengan emas ataupun perak. Jika ada sepuhan yang terpisah seandainya dipanggang di atas api. Kemudian diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari selain keduanya, yaitu selain emas dan perak, yaitu wadah-wadah yang indah seperti halnya wadah yang terbuat dari yakut ataupun dari permata. Misal teman-teman mendapatkan permata ataupun yakut dari laut, walaupun harganya lebih mahal, walaupun kualitasnya lebih mahal, akan tetapi diperbolehkan menggunakan, pengecualiannya hanya emas dan perak. Nah, kemudian ketika masalah tambalan, haram menggunakan wadah yang ditambal dengan tambalan perak yang berukuran besar. Seumpama ada wadah besi ataupun wadah piring yang teman-teman punya terbuat dari besi. Nah, di situ bolong, kemudian disepuh dengan tambalan yang besar menggunakan perak ataupun emas, itu haram. Jika tujuannya untuk berhias, kalau menurut urf, walaupun dengan tujuan berhias itu haram. Jika tambalan perak itu berukuran besar karena ada satu hajat, ada satu keinginan, maka diperbolehkan namun makruh. Atau berukuran kecil secara urf karena tujuan berhias, maka dimakruhkan, atau karena hajat maka tidak dimakruhkan. Jadi kalau misalkan teman-teman secara urf, wadah piring itu bolong kemudian ditambal, piringnya itu untuk tujuan dihias, untuk tujuan dipajang, itu haram. Tapi kalau ada hajat yang lain, maka diperbolehkan. Adapun tambalan yang terbuat dari emas, maka hukumnya secara mutlak haram. Sebagaimana yang disahkan oleh Imam Nawawi, pendapatnya seperti itu. Mungkin pembahasan kali ini tentang tidak diperbolehkan penggunaan emas dan perak, dan diperbolehkannya menggunakan wadah yang lain sudah selesai. Nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Jangan lupa klik loncengnya dan subscribe di bawah agar dapat notifikasi terbarunya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.